Toleransi di Indonesia kebablasan, terus terang. Kebablasan yang seperti apa, Ustadz? Kebablasan. Tunjukkan sayangmu kepada saudaramu Kristen dan Katolik dengan cara yang lain, tanpa harus memberangus akidahmu. Lam yalid wa lam Yulad. Udah ikutin Allah. Ketika engkau melanggar Allah, engkau akan menerima kutuk. Titik. Itu asumsi. Itu asumsi karena udah menjadi habit. Habit yang terlalu lama, lama-lama jadi karakter. Karakter yang terlalu lama, lama-lama jadi budaya. Begitu jadi budaya, udah gak bisa digoyang. Kayak nama tuh bukannya belajar dia Quran, belajar Islam, dia malah ngomongin Bible terus. Iya, benar, Siapa bilang saya gak belajar? Fokuslah pada Al-Quran. Aku fokus ke kitabku. Tapi ada bagian dari hidupku untuk meluruskan pandangan muslimin terhadap Bible dan pandangan Kristen terhadap Bible. Kamu nggak punya hak itu, siapa bilang? Kalau saudaraku Kristen tanya, kenapa sih dia bongkar-bongkar terus Bible itu? Dia nggak punya hak untuk baca Bible. Hey, I'm sorry. Itu sebabnya saya sebagai Kristen yang sudah syahadat, saya punya hak untuk buka-buka Bible. Tapi jangan pernah bilang orang Islam tidak punya hak. Kainama begitu syahadat tidak punya hak untuk bongkar Bible. Karena justru Kainama yang punya hak. Karena Kainama begitu jadi Islam, maka Kainama melakukan Sheva Mitzvot Bene Noah. Jadi soter itu yang ditulis di dalam Bible itu adalah gelar untuk dewa. Siapa aja sebutkan? Pantaskah kita mengucapkan selamat ketika Isa alaihissalam, Nabi yang dimuliakan di dalam Al-Quran, dibilang dia punya titel yang sama dengan para dewa? Ayo saudara ke Kristen, mari yuk kita lihat-lihat bahasa aslinya yuk. Contoh tadi Lukas, kita lihat soternya, baru kita tahu soter itu apa. Berarti orang yang tersebut, yang Kristen itu tidak mengikuti Yesus, tapi menjadi pengikut Paulus. Demikian jawabannya. Oke, kalau dia bilang Quran isinya banyak dongeng. Banyak, dia bilang banyak, betul? Contohkan satu aja dongeng. Contohkan satu. Sebutkan ayatnya dan bacakan bahasa Arabnya. Satu saja. Karena orang Yahudi paling marah kitabnya ditempelkan olehmu. Ditempelkan, itu bukan kitabmu itu. Torah, Nevim, Ketubim itu, Tanakh itu bukan kitabmu sayang, saudaraku, cinta. Itu kitab orang Yahudi dan Yahudi marah. Ditempel, digabungin, disebut namanya perjanjian lama. Ya ngambek orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Kainama ya. Dan topik yang dibahas kali ini adalah perihal toleransi antar umat beragama ya. Jadi ada hal-hal yang bersinggungan masalah toleransi ini yang kadang-kadang itu bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim ya. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dalam hal ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya dan juga mudah-mudahan bisa membawa dampak yang positif kepada saudara-saudara kita yang Kristen ya. Karena seringkali setiap kali Ustadz Kainama memberikan kajian-kajian kristolog, ini akan membuat para oten kepanasan ya, dan mereka selalu menuding bahwa Ustadz Kainama mengobok-obok kitab mereka, padahal apa yang disampaikan itu berdasarkan data dan fakta ya, yang sebenarnya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe
Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sungguh sangat luar biasa saya dapat kesempatan 2 hari ini untuk bertemu dengan para mahasiswi semester 6. Mereka itu semester 6. Dan mereka cerdas sekali, luar biasa. Sebetulnya saya tidak perlu mengajari mereka. Mereka sudah pintar, mereka sudah tahu itu semuanya. Jadi ketika terjadi saya berdiri di depan kelas itu tadi dan berhadapan dengan para mahasiswa itu, maka terjalinnya tadi itu bukan belajar dan mengajar. Saya mengajar, mereka belajar, bukan. Tapi itu lebih kepada untuk mensolidkan pemahaman mereka tentang Kristologi dan Judaism. Saya ada di situ bukanlah sebagai satu narasumber untuk mempertajam perbedaan di antara rakyat Indonesia yang berbeda agama, bukan. Tapi ketika saya datang di situ, saya merasa bahwa para mahasiswa ini justru menempatkan pertanyaan serta informasi yang saya berikan untuk mengarahkan term atau kata terminologi untuk Kristologi dan untuk Judaism pada tempat yang proporsional agar tercapai hal yang benar dan proporsional untuk satu kata yang namanya toleransi di Indonesia. Toleransi di Indonesia kebablasan, terus terang. Kebablasan yang seperti apa, Ustadz? Kebablasan. Gini, rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu sudah sangat jelas dan sangat-sangat nyaman di dalam untuk menjalankan kehidupan antar warga negara yang berbeda agama. Suku, agama, dan ras. Di tengah itu agama. Nah, agama ini adalah sangat kenapa ada di tengah? Di depan suku. Lalu di tengah itu agama. Lalu ras. Kenapa dia ada di tengah? Karena sangat sensitif. Kena terusik sedikit aja. Itu rasanya ke hati betul. Jadi dia ada di tengah. Ya, dari Sarah itu aja kita udah lihat bahwa dia ada di tengah. Jadi ini sangat sensitif sekali. Nah, di Indonesia merasa bahwa kalau kita toleransi itu, kita membenarkan dan masuk di wilayah agama orang lain. Jadi sebenarnya itu yang kebablasan. Sebenarnya kita terlalu toleransi sampai kebablasan gitu ya, Ustaz. Justru tidak toleransi. Oh. Kenapa? Kita nggak mengerti mereka. Iya dong. Itu ibadah mereka. Itu terminologi mereka. Itu etimologi mereka. Contoh, NATAL saja. Orang Islam ngerti itu? Apa itu, Ustaz? Langsung dibilang, oh itu kelahiran Yesus. Oh, Natal. Misal. Ditanya, kenapa kamu sebagai saudaraku umat muslimin menganggap bahwa engkau sangat toleran dan kami tidak ketika engkau mengucapkan selamat Natal? Oh iya dong, itu hari raya mereka. Kita harus menghargai karena di saat itu Yesus itu lahir. Bagi mereka perayaan memperingati hari kelahiran Yesus seperti yang dibacakan tadi saudaraku tadi. Ustadz mudaku ini. Ketika Al-Quran surat Maryam ayat 27 tadi mulai menyatakan tentang bagaimana Maria sebetulnya sudah ingin ditanya, Ibunda Isa alaihissalam ingin ditanya oleh orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi itu, tapi Allah membisukan beliau. Supaya apa? Supaya tidak toleransi kebablasan. Kalau Maria yang jawab, itu bukan tentang the baby gitu, ngerti ya? Jadi dia lagi gendong bayi, beliau gendong bayi Nabi Allah, Yeshua ini Isa al-Masih. Lalu orang-orang yang berprasangka buruk kepada beliau itu bertanya. Pertanyaannya simple,
Tapi sebetulnya jebakan itu. Nah, Allah tahu isi hati orang. Maka pada saat itu Maria bisu, betul? Iya. Bundanya Nabi Isa alaihissalam bisu, betul? Bisu. Bisu kan? Sehingga bayi ini yang menjawab. Ini Rasulullah. Ini Nabiullah. Ya kan? Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Itu yang dijawab oleh itu. Sehingga membuat mereka terpukul. Kenapa saya bilang kalau Maria yang menjawab itu nanti takutnya kebablasan toleransinya? Karena dia pasti akan defend, ngerti nggak? Ya. Enggak, aku tidak melakukan apa yang kamu sangkakan, defend. Jadi muter. Nah, yang sekarang terjadi begitu. Muter aja nggak jelas. Padahal Al-Quranul Karim memberikan segala sesuatu tepat, jelas, sejak dari 1400 tahun yang lalu sampai dunia berakhir nanti. You can use it every single verses. Kamu bisa pakai setiap ayat di dalam Al-Quran ini di kehidupan sehari-hari kamu. Terutama setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal, justru orang Muslim. Orang Kristen santuy-santuy aja tuh. Santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen. Orang Islam. Orang Kristennya udah tahu bahwa sekarang ini sudah mulai tumbuh pengertian. Toleransi itu tidak masukkan dirimu ke dalam sesuatu yang kau tidak mengerti. Contoh aja. Selamat Natal ya, aku senang sekali. Aku bahagia kamu punya hari raya. Baik, hari raya apa Natal itu? Hari raya orang Kristen, saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik, merayakan hari kelahiran Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, atau surat Maryam ayat 88, surat Maryam ayat 88 sekali lagi, surat Maryam ayat 88, aku ulang lagi nih. Anak Tuhan, Tuhan punya anak, Tuhan mempunyai anak dan Tuhan mengadakan anaknya lahir. Kita nggak ngerti dia, udahlah, tahu diri aja. Oh enggak, kita tunjukkan toleransi. Datang ke orang Kristen atau keluarga yang masih Kristen, datang bawa uang 5 juta kayak 6 juta kayak, kasih, senang kan? Daripada kita ucapin selamat Natal, tapi kita nggak ngasih apa-apa, mendingan beli buah, beli kue, beli makanan, sama duit 12 juta lah. Dikasihkan ke... Ya iya kalau punya. Maksudnya begini loh, kita bisa memberikan gambaran kita sayang mereka tanpa harus mengucapkan selamat Natal. Ngerti nggak? Ya. Karena selamat Natal itu kita meloncati dan kita menabrak barrier itu. Private property. Private, dijaga itu. Kalau lu sayang sama orang, kalau engkau sayang sama orang, jangan tabrak itu. Ada pagar. Kita mau bahagia orang. Oke. You have your own holidays. Happy holidays. Oke. Tapi jangan bilang selamat Natal. Kenapa? Natal itu adalah untuk mereka. Kalau kau sayang mereka, jangan ambil itu untuk kamu. Ngerti gak sih? Iya. Ya kan? Intinya toleransi tanpa harus menjerumuskan diri sendiri. Al-Quran Menjerumuskan jelas kan? akidah. Al-Quran sempurna. Iya. Betul? Sempurna. Tapi mungkin Ustadz, Ya. kebanyakan orang itu yang mengucapkan selamat Natal itu mungkin takut dituduh sebagai intoleran atau radikal mungkin. Itu gimana Ustadz? Dituduhkan. Iya. Dituduhkan. Mungkin takut dituduh. Takut dituduhkan. Iya. Gini, saya beli mie ayam. Iya. Ya. Lalu kasih saya kering, biasa saya nggak biasa pakai kuah. Lalu kasih sambal. Karena saya belum tahu, saya pertama kali ke tempat tersebut 3 sendok lah. Padahal itu level 10 misalnya. Iya. Atau, saya ambil, saya nggak tahu. Takutnya nggak pedas. Kalau ditanya kenapa 3 sendok, 1 sendok aja. Enggak, takutnya nggak pedas. Takutnya. Kata takutnya di sini kita udah coba belum? Belum. Itu prasangka kita sendiri. Oh takutnya nanti nanti orang pikir aku nanti. Jalanin dulu. Tunjukkan sayangmu kepada saudaramu Kristen dan Katolik dengan cara yang lain. Tanpa harus memberangus akidahmu. Lam yalid wa lam Yulad. Tapi hal itu justru malah dicontohkan oleh tokoh agama yang terkenal, misalnya jadi tokoh publik gitu, Ustadz. Ya. Hal yang semacam itu malah dipraktekkan Ya. oleh tokoh agama Islam. Ya. Makanya itu, Ustadz. Allah izinkan itu terjadi di Republik ini. Kenapa? Supaya jamaah bisa mengkajinya sendiri.
ketika jamaah kebanyakan bergantung kepada imam, kepada tuan guru, ada beberapa orang-orang yang punya jabatan tinggi di dalam keislaman justru memberikan contoh yang tidak selaras dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran sudah jelas. If you follow the Al-Quranul Karim, you will be blessed. Gampang aja. Al-Quran ini isinya cuma 2. Al-Quran ini isinya cuma 2. Pertama berkat, kedua kutuk, titik segede kelapa. Titiknya aja segede kelapa. Artinya ke belakangnya udah nggak ada lagi. Ini isinya cuma 2, berkat dan kutuk, titik. If you follow and obey the word of love, ketika kamu obey terhadap patuh, obey itu patuh ya. Ya. Ketika kamu patuh terhadap kata cintanya Allah, surat cintanya Allah, maka engkau diberkati. Beres kan? Iya. Dan ini nggak susah kok. Apa sih susahnya? Cuman untuk menjaga nggak ngucapin selamat Natal, apa susahnya? Apa kamu mati kalau nggak ngomong selamat Natal? Ya enggak. Sih? Apakah kamu kalau kamu nggak ngucapin selamat Natal besoknya kamu bom gereja? Ya, enggak juga. Never happen, tidak pernah terjadi. Iya, tidak pernah terjadi. Itu prasangka orang yang seperti Ustadz Muda bilang tadi. Takutnya nanti orang mengira saya. Belum tentu juga orang mikirin lo GR amat. Kegeeran. Nanti orang pikir saya intoleran. Siapa yang mikirin lu intoleran? Mikirin lu aja enggak. Lu aja enggak dikenal. Jangan sok ngetop deh. Gitu kan. Jangan sok itu. GR lo gitu. Udah ikutin Allah. Ketika engkau melanggar Allah, engkau akan menerima kutuk. Titik. Gampang aja. Surga dan neraka itu bukan pemberian. Gini. Privilege. Oh, ciptaanku, kata Allah misalnya nih. Bukan aku mengandai-andaikan Allah, bukan ya. Oh, hebat ini ciptaanku yang ini nih. Dia menuruti semua tatananku. Aku kasih hadiah surga. Surga bukan privilege. Surga bukan pemberian hadiah, bukan. Surga pilihan. Surga pilihan. Neraka pilihan. Choices. Every single man that created by Allah have choices. Pilih. Lalu ada, kan di dalam Islam harus ada percaya takdir. Ya. Takdir. Ngapain kita susah payah kalau ditakdirkan kita nanti mati masuk neraka, wah ini pemikiran yang sangat on, maaf ya. Sangat on, ya. Takdir itu selalu baik dari Allah. Sekali lagi, rukun iman. Ya. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang kelima, Takdir sama takdir kan Pak ya? Qada dan qadar. Dari Allah selalu baik. Enggak, kecelakaan ini mau nyalain Allah. Udah tahu ada pintu kereta ditutup, lu masuk ya lu lewat. Bye-bye, game over. Tidak. Selamat menikmati. Nyalain Allah. Itu choose, pilihan. Choices. Kau ikut Allah, pasti dapat takdir yang baik. Pasti. Tapi kalau lu main-main dikit, lu geser dikit, itu nggak apa-apa. Maksiat dikit nggak apa-apa, nanti toh aku tobat, nanti toh maksiat, nanti aku dapat uang, aku korupsi uang, bangun masjid. Korupsiku nggak apa-apa kan? Kan nanti disediakan rumah di surga itu, dibangunkan sebuah rumah yang indah kalau dia membangun masjid. Tapi pakai uang korupsi emang boleh? Tunggu dulu saya cerita. Iya, Banyak iya. orang berpikir begitu nggak? Iya. Banyak. Itu pikirannya dia apa pikiran Allah? Pikiran dia, manusia. Kita nggak tahu pikiran Allah, tiba-tiba nyampe sana dan bilang, emang gue bisa dibohongin? Kali itu duit korup. Kamu bilang apa? Jadi jangan gini, ini itu perasaan aja. Nanti takut dibilang. Kalau kita belum mencoba, kapan saudara kita Kristen mengerti bahwa kita justru sayang sama mereka? Iya. Kapan? Lama. Keburu. Sebenarnya membahas seperti ini tuh justru menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada saudara kita umat Kristen ya. Oh iya. Saudaraku Kristen dan Katolik, nitip salam lewat Ustazah dan Ustadz. Kita orang Muslim sayang. Ya. Dan kau harus dengar malam ini. Sayang. Dan kita buktikan sayang apa? Kita tidak ngacak-ngacak agamamu. Kita tidak ngacak-ngacak ibadahmu. Kita tidak datang pakai jilbab, misalnya dia kepala bidang atau apa, Yeah. di kantor, bakar lilin.
Tidak, itu namanya ngacak-ngacak justru. Menginjak-injak ibadah orang lain. Dan orang tersebut Muslim, they knew nothing about liturgia. Dia nggak tahu apa-apa soal liturgia Natal. Nggak tahu, coba, dia tahu nggak? Ngerti nggak? Apa artinya bakar lilin? Sejarahnya, historikalnya bakar lilin apa? Etimologi dari liturgia bakar lilin apa? Terminologinya apa? Dasar-dasar historikalnya apa? Dasar-dasar terminologinya apa? Dasar linguistiknya apa? Siapa yang pertama kali mengajarkan bakar lilin? Kagak ngerti pasti. Oh, aku ini dibilang toleransi pakai jilbab bakar. Kamu sedang menghina ibadah orang lain, saudaramu, Kristen dan Katolik, yang harusnya kamu hormati, junjung tinggi. Itu suci buatmu. Dan aku ada di luar saja. Karena itu sucinya buat kamu. Kalau aku datang belum tentu kamu suka. Begitu, Ustaz. Sambil minum boleh? Boleh silakan Ustaz. Saya tambahin lagi ya Ustaz. Boleh, bismillah. Begini, mungkin kebanyakan dari saudara kita yang dari Kristiani Ya. berpikiran, kok lu nggak ngucapin selamat Natal sih? Oh, Padahal, sebetulnya nggak ada. oh gitu. Nggak ada pikiran. Saya pernah di sana. Oh, Setiap Natal, setiap Paskah kita nggak pernah repot mikirin Muslim ngasih ini ucapan apa kagak. Enggak. soalnya kan kadang mereka juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita. It's their own choice. Ada juga yang enggak kan. Nggak bisa dipukul rasa 100% dong. Oh, iya. Oke. Itu cuman menurut saya, menurut orang, semuanya assumption, semuanya asumsi. Jangan main-main terlalu banyak di asumsi, nanti nyasar. Yang valid aja lah. Ya. Bismillah. Ustadz ini ada salam dari Ustadz ini ada pertanyaan. Iya, bismillah. Kalau dari siapa ya? Bentar Ustadz ini. Ini dari Ferry KJVBC. Mengucapkan Natal atas nama institusi gimana Ustadz, misalnya Kemenak iya, Kan itu kan atas nama. iya, itu Iya, yang ngomong itu pribadi bukan? bukan. Hukumnya gimana Ustadz? Nama saya. Saya ini tuh individu bukan? Individu saya kan. Iya, kan orang bilang, oh enggak, kalau atas nama nggak apa-apa, kan ini atas nama lembaga. Ya silakan saja, tapi jangan enggak, sebutkan nggak pakai Natalnya. saya. Oh iya, Kan saya belum selesai. oh iya. Jangan sebutkan Natalnya, karena you know nothing about Natal. About diksi Natal, you do nothing. Selamat merayakan hari raya agamamu. So, saudaraku yang terkasih, saya mewakili departemen ini dan atas nama. Dia sebagai apa? Atas nama ini. Ini bukan ngajarin para pejabat ya, bukan. Tapi harusnya emang begini, gitu. Jangan sampai banyak orang kepleset. Ustadz, aku kan kepala bagian ini, aku harus mengucapkan selamat Natal. No, you don't have to. Tidak ada undang-undang yang memaksa. Ada undang-undangnya? Pejabat negara harus mengucapkan selamat Natal. Ada? Saya rasa nggak ada. Kalau tidak mengucapkan selamat Natal, dipecat dari jabatannya, dimasukin penjara. Ada? Nggak ada. Itu asumsi. Itu asumsi karena udah menjadi habit. Habit yang terlalu lama, lama-lama jadi karakter. Karakter yang terlalu lama, lama-lama jadi budaya. Begitu jadi budaya, udah nggak bisa digoyang. Kalau dia bilang budayaku itu adalah makan babi kecap, sampai botak sariawan nggak bisa diganti. Begitu juga, itu budaya baik. Budaya baik, mengucapkan selamat Natal itu budaya baik. Kalau udah jadi budaya susah dikoreknya. Ayo kembalikan, mumpung belum jadi budaya, masih asumsi, yuk ucapkanlah selamat hari raya untuk saudaraku Kristen dan Katolik. Selamat menikmati hari rayamu dan diberkatilah engkau dengan hari rayamu. Saya nama bla 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 bla, bagian bla 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 bla, mewakili bla 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 bla, mengikut bahagia atas hari raya yang Anda rayakan. Selamat malam. Manis? Iya. Kalau saya kenal Anda, malam ini saya kirim duit 2 juta buat beli makan-makan. Lebih enak daripada selamat Natal? Jangan pernah sebutkan Natalnya, karena Natalnya itu asli, berbahaya. Ini masalahnya cuma di 5 apa? Natal itu berapa huruf? 5? 5. Ini di 5 huruf ini. Ini 5 huruf tapi bahaya, juragan. Bahaya. Itu aja. Iya.
Pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. boleh, insya Allah. Bismillah. Dari saudara kita Usman mau tanya nih, ibadahnya orang Kristen itu yang mana ya? Apakah waktu bernyanyi, berdoa, atau pendeta yang berkhotbah? Pendetanya berkhotbah. Udah, itu aja. Iya, itu Bismillah. Ini yang nanya Islam terus nih, udah berapa kali nih Islam terus ya? Kristennya ada, tapi pahit biasanya. Iya, kalau Pahit-pahit Kristen semua. isinya menghujat. Iya, langsung marah sama Kiai. Iya. Begitu dengar nama Kiai nama itu pasti maki. Nggak apa-apa, bagus saja kok, berkah. Boleh nggak dibacain salah satunya? Salah satunya Dari Kristen. ini. Kenapa belajar agama kitab Kristen, kitabmu sendiri aja Alhamdulillah, ini pertanyaan yang aku tunggu. Coba ulangi. Kita nggak perlu sebutkan lah ya namanya Iya, siapa yang nggak ngirim. perlu. Coba. Intinya Ini Kristen gini, ya? ya Kristen. Saudara kita Kristen. Nggak tahu Kristen apa enggak, pokoknya kayak gitu pertanyaannya Ustaz. Ya apa? Kenapa Ustadz Kiai Nama ini tidak mendalami atau membacakan kitabnya sendiri Al-Qur'an? Kenapa kok malah kitab Bible gitu? Ini kan kristologi. Iya. Kalau Islamologi Anda baca Quran. Antum salah judul. Tapi baik Anda jelaskan. Kenapa kok selalu ada pemikiran Kiai Nama ini ngomongin Kristen terus? Bukan belajar. Siapa bilang saya nggak belajar? Asumsi itu ya. Iya. Asumsi beliau tuh ya, yang kita sayangi, saudara kita Kristen pasti itu. Asumsi. Kiai Nama tuh bukannya belajar dia Quran, belajar Islam, dia malah ngomongin Bible terus. Iya, benar. Siapa bilang saya nggak belajar? Fokuslah pada Al-Qur'anmu, nggak boleh Fokuslah. membahas kitab orang. Fokus, Iya. nggak boleh ke kitab orang. Iya, Baik, kayak aku gitu. jawab ya. Aku fokus ke kitabku. Tapi ada bagian dari hidupku untuk meluruskan pandangan Muslimin terhadap Bible dan pandangan Kristen terhadap Bible. Kamu nggak punya hak itu, siapa bilang? Bisa dibuka, diketik di Google. Sanhedrin 59A. Sanhedrin, S-A-N, Hedrin 59A. 59. Sanhedrin 59A. Yuk saya juga buka lah, supaya saya lihat juga. Itu ada di sebelah kan, Sefaria. Ada Sefaria. Sefaria. Klik Sefaria. Sefaria. Ada Sefaria ada? Iya ada. Oke. Oh ini ditunjukin ke penonton? Bisa? Ini bisa. Alhamdulillah Ustaz, syukran. Ya? Ya, oke ya. Oke, kalau bisa sudah, Alhamdulillah. Nah, Ustazah, Iya. setelah kita buka nanti dapatnya kayak gini ya. Sanhedrin 56 biru. Iya, Di 56. sebelah kanan tuh ada angka yang rada abu-abu warnanya. 1. Kalau digeser ke bawah jadi kayak ayat gitu. 2. Oh, Ya ini ayatnya nih. Ya. iya. Oke. Nah kita baca yang kedua. Ini dalam bahasa Inggris. Kalau saudaraku Kristen tanya, kenapa sih dia bongkar-bongkar terus Bible itu? Dia nggak punya hak untuk baca Bible. Hey, I'm sorry. You should listen. Santa Claus is coming to town, gitu kan? Gini, yang punya hak justru kami orang Islam. Itu sebabnya saya sebagai Kristen yang sudah syahadat, saya punya hak untuk buka-buka Bible. Maaf dengan segala rasa hormat. Maaf, Anda tidak. Kenapa? Nah, ini kita baca. Kalau sudah di-share, saya senang sekali. Itu ada angka 2. Jadi ini Sefaria. Iya. Di sebelah paling kiri itu ada angka abu-abu tuh 2. Iya, kecil Lalu ada bukannya. tulisan di situ and Rabbi Yohanan. Betul? Iya. Betul? Tolong bacain. Saya Ustadz. Tolong bacain ya bahasa Inggrisnya. Atau Ustaz bacain bahasa Inggrisnya. Nomor 2. And Rabbi Yohanan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah bismillah. Gimana kok bismillah? Ini soalnya. Dia cinta Al-Quran. Rabbi Yohanan. Jangan sampai lewat. Wah, kelewatan. Ulang lagi. Ini. And Rabbi Yohanan. Oke, siap. And Rabbi Yohanan, And Rabbi Yohanan says a Gentile a Gentile, who engages in Torah, engaged in Torah, study in liable to receive the death penalty. Oke, sampai situ dulu. Coba baca itu. Gentile, orang-orang di luar
orang Yahudi, ini untuk saudaraku ya tersayang yang Kristen yang bilang kayak nama nggak punya hak untuk baca itu. Iya. Orang-orang di luar Yahudi yang engage, yang mengikatkan dirinya untuk belajar Torah itu layak untuk mendapat hukuman mati. Jadi kalau orang tidak bukan orang Yahudi itu layak dapat hukuman mati. Kita kan bukan orang Yahudi, ya kan? Benar nggak? Kok Kainama berani bilang justru kami yang layak? Kita kan bukan orang Yahudi. Nah ke bawahnya lagi, Ustaz. Udah bisa di share, Ustaz? Share screen. Ada tulisan di sebelah kirinya angka 2 abu-abu tuh. Yang ada tulisan, and Rabbi Yohanan says a Gentile who engage in Torah study is liable to receive the death penalty. Ada? Alhamdulillah kalau bisa di-share. Supaya saudara kita tahu kenapa saya berani bongkar-bongkar Bible. Nah, kita terus ke bawah nih. Setelah dapat angka 2 itu, kita geser ke bawah, Ustazah. Iya. Ya, kita geser ke bawah. Nanti dapat yang angka 3 sebelah kiri Ya, tuh. angka 3. Ya. Lalu ada tulisan The Gemara Challenge, betul? Ya. Ustazah tolong bacain. Gantian sama si Ustaz. Siap. The Gemara challenge, but if so, let the Tanakh count this prohibition among the 7 Noahide Mitzvot. mitzvot. The Gemara explain according to, ya kan? Iya. Terus? Oh, according to the one who say that the verse is referring to the Torah as an inheritance, this prohibition is include in the prohibition of robbery. Terus. Robbery, As terus? a Gentile who studies Torah, Robs. the Jewish people of it. Sampai titik dulu ya, saya terjemahkan lah secara harfiah aja. The Gemara Challengers, tantangan dari Gemara adalah bagian dari buku-buku suci orang Yahudi, ya. But if so, tapi kalau memang demikian, let the Tanakh count, dan biarkanlah itu pelajaran tentang ayat-ayat itu dihitung sebagai pelanggaran untuk orang the Tanakh count this, memperhitungkan ini sebagai prohibition among, diantara orang-orang among the 7 Noahide mitzvot. Gini, ada satu hal yang namanya zeva ini nih, saya harap orang yang bertanya tadi dengar dan tidak diputus, jangan cuma marah aja, dengar keterangan saya. Ada satu hukum namanya seva mitzvot bene Noah. Sekali lagi, seva mitzvot bene Noah, artinya 7 hukum keturunan Nuh. Namanya 7 hukum Noah. Ya, orang Yahudi bilang kalau orang-orang Gentile itu bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Ini Yahudi di tengah, ini orang di sekelilingnya. Orang luar berarti. Orang luar, kalau mau bukan berhujah ya, menjadikan Taurat itu kitab sucinya, bukan, cuman untuk belajar, untuk melihat, ya. Maka orang tersebut pertama harus orang atau bangsa yang melakukan seva mitzvot bene Noah. Orang-orang itu adalah pelaku dari 7 hukum Nabi Nuh. Apa itu? Nanti kita buka. Ya toh? Kalau antum adalah orang yang pelaku, mau bangsa apa terserah, disunat laki-laki, menyembah Tuhan yang satu, menjalankan Lo Adonai Leha Elohim Acherim Alpanai, lalu melakukan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, maka antum boleh melihat itu sebagai kelegaan, melihat saja dan mengambil pelajaran daripadanya, bukan untuk menjadikannya sebagai kitab suci atau hujah. Nggak boleh. Nah, aku setelah Islam, aku disunat. Aku nggak makan babi.
Aku menyembah kepada Tuhan yang satu dan aku melakukan, sekali lagi, orang Kristen yang nanya, nanti cari artinya sendiri ya, aku nggak mau kasih tahu. Sengaja aku nggak mau kasih tahu. Aku tuntut engkau untuk artikan ini. Lo Adonai Leha Elohim Achirim Alpanai Ve Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Engkau pelaku itu bukan? Kalau engkau tidak melakukan itu, maaf, engkau tidak punya hak terhadap kitab sucimu sendiri. Namanya Torah, Nevi'im, Ketuvim, Deuterokanonika, even Matthew, Mark, Luke, and John. Karena engkau makan babi, engkau tidak disunat, engkau tidak menjaga keutuhan penyembahan terhadap Tuhan yang satu. Dan itu kami hargai. Kainama ini menghargai engkau. Engkau percaya kepada Tuhan yang lebih dari satu. Engkau percaya kepada Tuhan yang punya anak. Engkau percaya kepada Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. I really give a huge respect. Sungguh. Tapi jangan pernah bilang orang Islam tidak punya hak. Kainama begitu syahadat tidak punya hak untuk bongkar Bible. Karena justru Kainama yang punya hak. Karena Kainama begitu jadi Islam, maka Kainama melakukan Sheva Mitzvot Bene Noah. Demikian. Silakan buka sekarang 7 hukum Noah. 7 laws of Bene Noah. Ada. Silakan baca. Di Wikipedia juga boleh. 7 laws of Bene Noah. Kenapa saya berani bongkar? Sorry ya, gue punya hak. Iya, sudah. Bacain. 7. 7 Apa aja? hukum Nuh secara tradisional diurutkan. Yang pertama, jangan menyangkal Allah. See? Aku tidak menyangkal Allah. Aku tidak pernah bilang Allah itu Tuhan Yesus. No. Tapi aku menghormati pilihanmu. Ketika engkau bilang Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, aku hormati itu. Aku tidak korek-korek itu kok. Tidak menyerang kamu. Aku sayang, aku cinta. Bukan cuma ngomong, aku buktikan. Karena aku mengikuti. Orang Islam itu sudah terbiasa ikut rukun, ikut urut-urutan. Iya. Baca aja yang tadi Ustadz baca Al-Quran, itu ada rukunnya. Contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ada hitungannya. Iya. Nggak ada yang berani Alif Lam Mim. Nggak. Apalagi saya bongkar Bible, harus ikut aturan untuk Bible. Jadi yang ngomong tadi saya tidak punya hak, maaf, engkau lihat dulu. Engkau pelaku urut-urutan hukum Tuhanmu atau tidak? Untuk buka Bible aja ada hukumnya. Pertama, Allah apa tadi? Jangan menyangkal Allah. Terus? Yang kedua, jangan menghujat Allah. Yang ketiga, jangan membunuh. Yang keempat, jangan berhubungan seksual yang tidak patut seperti berhubungan seks pranikah. Terus? Terus yang kelima, jangan mencuri. Yang keenam, jangan makan binatang hidup. Yang ketujuh, bentuklah sistem hukum atau pengadilan untuk menjaga ketaatan hukum. Itu semua ada di Islam nggak? Iya. Allah. Demikian jawaban saya. Namanya Sheva Mitzvot Bene Noah. Maka orang Yahudi akan memberikan kelegaan kepadamu hanya untuk melihat dan mengambil pelajaran dari situ. Bukan untuk jadikan itu kitab suci atau bukan untuk jadikan hujah. Orang Islam, saudaraku yang tadi bertanya itu, kenapa kau korek-korek kau tidak punya? Aku mau bilang sesuatu ya sayang. Saudara kita umat Kristen, Ustaz. Hah? Yang bertanya tadi saudara kita umat Kristen. Oh iya. Umat Kristen, saudaraku, aku sayang sama kamu. Aku mau jelasin ya. Aku buka Bible karena aku punya hak, karena sudah menjalankan rukun Sheva Mitzvot Bene Noah dan Lo Adonai Leha Elohim Achirim Alpanai Ve Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Aku jalankan itu. Aku tidak makan makanan haram. Aku sholat. Aku dihitan, saudaraku sayang. Boleh nggak? Boleh bisa di-share lagi nggak? Iya. Lukas pasal 2 ayat 21. Ustadku, mohon maaf, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Lukas pasal 2 ayat 21. Aduh, aku terima kasih nih para ustadz bantu aku nih. Supaya aku tidak dibilang nggak punya hak, jangan ngacak-ngacak agama kami. Enggak, justru aku sayang. Sayang aku. Lukas 2:21. Silakan. Dan ketika 8 hari itu ya. Iya. Kenapa 8 hari? Iya. Dibacakan sampai selesai. Baca aja. Enggak, tapi kan sambil di ini juga kan? Iya. Oke. Dan Lukas 2:21. Siap. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
Aku disunat. Bos besar disunat. Aku punya hak dong untuk baca Bible-nya dia. Iya. Oke? Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Oke, insya Allah. Dari Usman juga lagi, ini yang cukup aktif nih saudara kita. Natal itu hari lahirnya Dewa Matahari, apakah benar? Bukan. Kenapa Ustaz? Wih, kaget langsung biasa aja, slow aja. Enggak, Mas. Ini Natal adalah hari lahirnya Dewa Matahari atau Yesus, benar apa tidak Ustaz? Baik, begini posisinya. Jadi orang tuh sudah, itulah kebanyakan asumsi. Yuk kita lihat historikalnya backnya ya. Tanggal 17 Desember sampai tanggal 25 Desember itu perayaan namanya Feast Yule, Y-U-L-E, Yule Saturnalia Yule. Orang-orang zaman dulu sebelum tahun 351 Masehi, pelan-pelan nih ya. Aku ajarin juga kepada saudaraku Kristen dan umat Muslim yang sudah terbiasa untuk nyampur mengucapkan selamat Natal, ikut-ikut ibadah. Aku mau kasih tahu ya, dengan segala rasa hormat ya. Dari mulai tahun 351 dan sebelumnya, jadi sebelum tahun 351 Masehi, tidak ada perayaan Natal. Tidak ada perayaan hari kelahiran Yesus, tidak ada. Oke? Tidak ada. Yang ada apa? Yule. Y-U-L-E. Yul Saturnalia. Apa itu? Perayaan festival dari mulai tanggal 17 Desember sampai 25 Desember, peaknya itu. Puncaknya pada tanggal 25 Desember. Merayakan apa? Merayakan penyembahan kepada dewa Saturnus. Namanya Saturnalia. Di acara itu seksnya bebas. Boleh berjudi, boleh membunuh, boleh mabuk, boleh macam-macam. Nah, festival ini sulit untuk dilepaskan karena sudah menempel erat untuk budaya Helen. Helen ini apa? Orang-orang Roma. Sebutannya Helen. Helen itu untuk orang. Nama budayanya dan segala macam hal yang menyangkut iman mereka serta ibadah mereka disebut Helenisme. Betul? Nah, salah satunya adalah festival Saturnalia ini. Mereka nggak mau kehilangan ini. Diserapkanlah kepada agama yang baru berkembang, namanya Christianity. Begitu. Jadi kalau Dewa Matahari udah sejak zaman kuda itu disembah orang. Namanya Mitra. Mitra punya nama persamaan Sol. Maka itu 25 Desember juga disebut sebagai Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies itu days, hari, Natalis, hari lahir. Sol itu nama dewa. Maaf ya, dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu kekuatan di luar Tuhan. Disembah. Sekali lagi, Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies itu hari, Natalis born, birth, lahir. Sol namanya. Invictum, uninfected, immortal, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, immortal. Yang terakhir kata-kata yang parah. Jadi Dies Natalis Solis Invictum, kata-kata terakhir yang justru bahaya. Deo. Deo artinya Tuhan. Jadi kalau ada orang mengucapkan selamat Natal, maka dia membuat pengakuan bahwa Sol itu Tuhan dan Jesus anak Tuhan. Begitu. Jadi nggak usah lihat di mitra-mitraan, nggak usah. Ya itu aja. Saturnus yang disembah pada acara feast itu, pada acara Saturnalia itu ini punya persamaan, punya apa? Equal, ada yang equal dengan dia. Namanya Kronos. Bisa dibuka nggak? Kronos, ketik Kronos lalu buka gambar. Kronos. 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 Buka. Iya. Udah, gambar klik. Gambar. Iya. Kliknya udah dibuka. Masya Allah. Ada gambar apa? Gambar. Kakek-kakek sedang apa? Makan bayi. Oke. Iya. Iya. Oke. Jadi Saturnus ekuivalen dengan Kronos. Kronos ekuivalen dengan Odin. Odin, coba ketik dewa Odin. Odin dewa, Odin. Bukan Udin, bukan Odin.
Odin. Ini Ustaz. Odin. Oke, udah. Lihat matanya. Iya ya. Matanya kenapa? Ini kayak Apa? ditutup. Ketutup sebelah. Ketutup sebelah. Oke, ya. Cacat sebelah. Oke, sudah ya. Apakah ini dilihat orang juga? Apakah ini di-share? Apakah iya? Alhamdulillah, baik. Sudah ya, sudah simpen ya. Jadi Yule itu untuk menghormati Saturn. Saturnus, Saturnalia festivalnya, Yule. Lalu untuk orang-orang Nordik, orang-orang bangsa-bangsa Nordik, bangsa-bangsa yang di utara, itu Saturnus itu ekuivalen dengan Kronos. Kronos ekuivalen dengan Odin. Odin bapaknya Thor, lagi ngetop di film. Serius? Odin itu bapaknya Thor. Orang Islam banyak yang suka sama Thor. Bapaknya Odin, matanya picak sebelah. Apa yang dikatakan Alkitab? Bukan Al-Quran, bukanlah. Bukan Al-Quran lah, bukan ya. Alkitab mengatakan tentang mata sebelah. Ketik Zakaria, Zakharia, spasi 11 tanda bagi 17. Zakaria, spasi 11 tanda bagi yang titik 2, 17. Lalu kita baca sama-sama. Inilah kenapa Kainama bukan menghina. Tidak, Kainama tidak menyerang. Kainama tidak otek-otek itu agamamu. Tidak. Aku baca. Boleh dong. Gitu. Celakalah gembalaku itu. Ya, baca. Baca. Saya. Zakaria 11 ayat 17. Iya. Celakalah gembalaku yang pandir, Ha-ha. yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Ha-ha. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ada TL, ada tulisan TL yang tebal sebelah kiri. TL. Iya. heeh. Baca itu. Ustazah. Baca lagi. Why Ha-ha. bagi gembala yang tiada berguna Ha-ha. dan meninggalkan kawan domba itu, Ha-ha. bahwa pedang akan terkena kepada lengannya Ha-ha. dan kepada mata kanannya. Ha-ha. Lengannya akan capik sama sekali dan mata kanannya pun akan buta. Siapa? Yang Odin tadi. Kalau matanya sebelah buta siapa? Ini tadi. Yang Siapa tadi? Yang ada gambarnya. Odin. Nah, Iya, Odin kalau matanya buta, ada dewa, ada kekuatan lain selain Allah, matanya picak sebelah buta. Kalau orang Islam kenalnya siapa? Jangan disebutin, dalam hati aja. You know the person? You know the name? Akan datang. Kita kenal. Kita kenal yang disebutin di Bible. Orang Kristen kenal. Orang Kristen pernah buka ini? Never. Tidak pernah. Yang buka siapa? Kainama. Coba saya sebutkan boleh nggak Ustadz? Apa? Maksudnya Dajjal. Iya. Oke, udah. Nah, buka lagi ya. Wahyu spasi 13 tanda bagi 18. Wahyu spasi Wahyu spasi 13. 13. tanda bagi 18. Udah? Udah. Ya, silakan. Yang penting di sini. Iya, ialah silakan. Ya. Hikmat. Ah. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Oke, sekarang ketik di Google 0666 lalu klik gambar. Dapatnya apa? 63 kali ya? 666. Iya. Yang gambar bintang itu. Apa? Gambar apa itu? Gambar bintang, lingkaran dalam bintang. Lihat, pilih. Itu menggambarkan apa sih? 666 itu? Seperti Number logo. of the beast. The number of the beast. Iya. Ya, 666 the number of the beast. Ya. Kayak pemuja setan itu. Udah itu aja. See? Satanis. Oke ya. Oke, sekarang kita keluar lagi dari situ. Iya. Google kosong. Google kosong. Google kosong ketik LUKE spasi 2 Spasi 2. tanda bagi 11. Ya. Udah gitu spasi Spasi. text TEXT spasi analysis. Jadi Luke 2:11 text analysis. Nanti begitu pilihannya pilih yang Bible Hub. Ada? Ada. Oke, klik Bible Hub. Nanti ada kotak-kotak gitu. Ini. Iya, nanti ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak bahasa Inggris.
Tolong dibacakan bahasa Inggrisnya. Saya serahkan kepada Ustazah ya Oh, iya. untuk membacanya. Yang penting ini Ustadz udah bantu saya untuk lihat. Iya. Benar ya, saya tidak bohong ya. Iya. Bible Hub. Silakan baca dari atas sampai kotak, bawah. kotak ya, kotak. For has been born to you today a Savior. Oke, stop dulu. Ya. Savior. Di sebelah kirinya ada huruf yang kayak cacing. Itu huruf Yunani, betul? Huruf Yunani koine. Soter. Soter. Oke, sudah tahu. Iya. Jadi Savior yang lahir itu, ini adalah berita malam itu bahwa Yesus lahir. Yesus lahir, kelahiran Yesus disebut kelahiran Soter atau Savior. Savior dalam bahasa Yunaninya Soter, pelan-pelan. Saudaraku Kristen Katolik jangan panas, jangan kejang-kejang ya. Jangan maki-maki, jangan marah ya. Aku mau kasih tahu. Kelahiran itu disebut kelahiran Soter, Savior. Savior bahasa Inggris, juru selamat, artinya bahasa Indonesia. Dalam bahasa asli kitab Biblemu yang sangat aku hormati disebut Soter. Malam itu lahirlah Soter, betul? Iya. Oke, keluar dari situ Google kosong, tulis saja Soter. Nanti buka Wikipedia yang gampang. Jadi kita jelas ya, urut gitu ya. Jadi nggak boleh asumsi. Kainama tidak pernah asumsi, urut. Soter, Wikipedia, Iya. baca, Ustazah. Soter ini dalam bahasa Inggris ya Ustaz. Iya, ntar gua artiin lah. Ntar antum aja yang antum juga nggak apa-apa. Soter derive from the Greek Ya, epithet. Soter derives Iya, derive. from the Greek epithet. Heeh. Huruf-hurufnya. Iya. Oke, terus Soter. meaning Meaning Savior. juru selamat. Nah, terus Deliver. Hah? Initial capitalized. Capitalize, terus Capitalize. Full capitalize. ya terus Feminine soteria. dalam bentuk femininnya itu Ya. soteira Soteira. atau sometimes Or kadang-kadang. sometimes soteria. Oke, terus Soter was used as. soter, kata soter dipergunakan sebagai, betul ya? Iya. Artinya ya, soter was used as, kata soter dipergunakan sebagai apa itu? Little of God. As title of gods. Ini di As share, iya. Ustadz. Alhamdulillah. Soter itu a title of gods. G-nya kecil, perhatikan. Iya. Dewa. Jadi soter itu Si- yang ditulis di dalam Bible itu adalah gelar untuk dewa. Dewa. Siapa aja sebutkan? Poseidon, Poseidon. Soter. Zeus, Zeus. Soter. Dionysus Soter. Apollo Soter. Heeh. Hades Soter. Athena Soteira. Heeh. Asclepius Soter dan Hekate Soter. Oke. Poin kedua. As the name of a distinct Mythical. mythical figure. Diberikan untuk tokoh. Mythical. Tokoh mistis. Tokoh mistis. Tokoh mitos. Mitos. Ya. Ada sebelah kanan tulisan biru Soter Daimon. Daimon. Dari kata daimon ini timbul kata demon. kok bisa gitu? Setan. Adaptasi bahasa linguistik. Oh, Ini kan bahasa aslinya, bahasa Yunani. oh, Oke, sudah ya. Saya minta maaf. Kalau memang Anda tidak suka, tapi saya cuma bilang aja, habis gimana? Ya, oke ya. Jadi yang pertama, kata soter itu diberikan atau dititlekan, dipredikatkan kepada para dewa-dewa Iya. Yunani. Lalu yang kedua, diberikan untuk figur mythical, mitos. Yang ketiga coba. And heroes of David, leaders of Hellenistic dynasties. Oke, untuk sebagai penghargaan kepahlawanan, heroized. Lalu ada deified, gelar keilahian untuk dinasti keluarga Roma, kekaisaran Roma. Pantaskah kita mengucapkan selamat ketika Isa alaihissalam, Nabi yang dimuliakan di dalam Al-Quran, dibilang dia punya titel yang sama dengan para dewa? Ya tidak pantas. Saya bertanya kepada orang-orang yang mengucapkan selamat Natal, engkau sedang memberikan titel soter yang harusnya diberikan kepada dewa kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu pantas nggak? Tidak pantas. Jadi kalau nggak tahu jangan ikut-ikut ucapin selamat Natal. Karena Natal itu kelahiran soter. Soter itu artinya adalah title atau gelar milik para dewa.
Kenapa kita kasih itu buat Jesus? Kasihan sekali dia. Maka itu jangan masuk ke wilayah yang kau tidak tahu. Ada, kalau diklik yang biru-biru itu, yang Poseidon, Iya. Zeus, ada gambar jorok di situ, beneran. Ngeri. Serius. Apakah engkau mau Nabi Allahmu itu, Isa itu, disamakan seperti dewa-dewa itu? Tentu saja engkau tidak mau. Oleh sebab itu kalau engkau sayang, kalau engkau cinta, kalau engkau toleran, jangan masuk ke wilayah itu. Hormati mereka. Hormati Kristen. Lakum dinukum. Waliyadin. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Iya, Izin insya Allah. dari Ardino Chandra. Izin bertanya Ustadz, misalkan kita mengucapkan selamat Natal tapi dengan niat atau hakikat hati mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi Isa putra Maryam, apakah boleh Ustadz? Saya rasa nggak boleh juga. Karena sampai sekarang tidak ada kepastian 25 Desember itu lahirnya Nabi Isa atau bukan. Gereja pun tidak. Sekarang gini deh, buat saudaraku siapa itu? Bentar. Siapa? Ardino Chandra. Ardino, Chandra. Ardino, aku mau bilang gini deh. Kalau benar ada keputusan Dewan Gereja atau data historis, Jesus lahir 25 Desember. Hari ini gue yang ngomong duluan. Selamat Natal, brother. Serius. Asal benar itu 25 Desember. Orang bukan kok. Ketik Clement, C-L-E-M-E-N-T, Clement, C-L-E-M-E-N-T, Clement, spasi of, spasi Alexandria, spasi about Jesus born. Ini Bapak Gereja yang ngomong. Ini Bapak Gereja yang ngomong. Clement of Alexandria, ada nggak? Ada. Apa kata dia? Apa kata Clement? Clement ini Bapak Gereja yang dihormati. Ada nggak? Dalam bukunya Stromata, ada. Stromateis. Ada. Ini langsung websitenya aja ya Ustadz ya? Wikipedia aja lebih gampang. Dia bilang bahwa Jesus lahir itu 25 Pekon. Ada di situ? Enggak ada. P-A-C-H-O-N, Pekon. Jesus lahir 25 Pekon atau 25 Mei. Nah di bawahnya dia bilang, the others also say. Nah nanti bisa dicarilah. Iya. Saudaraku siapa? Ardi. Cari ya saudaraku sayang. Cari. Dia bilang gini, and the others say that Jesus was born 20 atau 21 April. Itu Bapak Gereja kok yang ngomong. Sampai sekarang gereja-gereja Ortodoks Timur merayakan Natal 25 Desember. Bukan 6 Januari. Oke? Kalau ada statement yang valid, bahkan dengan diperkuat oleh data-data valid historical, Jesus benar lahir di kandang tanggal 25 Desember di Bethlehem. Hari ini saya yang bilang pertama. Selamat Natal saudaraku sayang. Ini apa Ustadz ya? Apa tuh? Therefore from the birth of Christ Terus? to the death of commandos are totally of 194 years or month Terus? and 13 days. Iya, terus? They are those who have calculated not only the year of Ada our banyak yang Lord hitung benar. birth, Terus? but also the day. Ya. They say that it took place in the 28 years of Augustus Terus? or the 25th day of Pakon. Itu yang tadi saya bilang Pekon benar. Pakon. Terus? Or May 20. Mei 20. Terus? Berarti Yesus lahiran Mei 20. Terus? Or others say that he was born on the 24 or 25 day of Parmuti. Terus? Parmuti, April 19 or 20. Harusnya sampai 21 itu. 19 antara 19 sampai 21. Kalau 21 April, orang Indonesia udah punya hari perayaan. Apa? Idul Fitri. 21 April. 21 apa ya? Ramadan. Wih, gimana antum? Kelahiran Isa Al-Masih. Ibu kita Kartini. Kan 21 April. Astagfirullahaladzim. Saya kira hari Kan 21 April. Benar nggak? Iya. Iya. Jadi jangan gitu loh orang Kristen. Jangan bilang kayak nama bongkar-bongkar Bible nggak punya hak. Nah ini gue buka kebenaran kok. Untuk gambaran bahwa Kainama sayang, tidak pernah menghina, tidak pernah menistakan. Kenapa harus marah? Kenapa harus kejang-kejang? Orang yang dibuka Bible-nya kok.
Masa kejang-kejang ngadepin ayat Bible-nya sendiri? Demikian. Ya, ini ada pertanyaan baru Ustadz. Oke, insya Allah. Kenapa namanya Bayo Siagian? Bayo Siagian bertanya, Iya. kenapa di biblos yang sama memahami konsep ketuhanan bisa berbeda? Kenapa dalam Alkitab yang sama itu konsepnya itu bisa beda-beda gitu di Bisa, umat Kristen? bisa. Kenapa Ustadz? Karena orang terlalu berpegang kepada translasi. Pemahaman dogmatis Kristen, kenapa dari kitab yang sama, pemahaman ketuhanan yang dogmanya bisa berbeda-beda? Karena terlalu berpegang kepada translasi. Translasi pasti berbeda-beda. Tidak ada penggalian terhadap original text. Ayo kita kembali ke bahasa aslinya. Al-Quran Karim. Lihat, pasti ada original teksnya. Supaya apa? Supaya tidak ada asumsi. Supaya tidak ada tafsir liar. Kalaupun tafsir, lihat imam mazhab, lihat para tabi'ut tabi'in, para perawi hadits yang jelas sanadnya sampai ke Rasulullah. Orang Islam gitu, terbiasa teliti. Kalau nggak jelas, sanadnya nggak jelas saja, pasti dibilangnya lemah, dhaif, betul? Ya. Gitu. Jadi karena terlalu berpegang kepada translasi. Ayo saudara ke Kristen, mari yuk kita lihat-lihat bahasa aslinya yuk. Contoh tadi Lukas, kita lihat soternya, baru kita tahu soter itu apa. Yunaninya, atau kayak tadi di kelas itu sama para mahasiswa, yuk kita buka Hebrew-nya yuk. Kalau nggak tahu Hebrew, belajar. Bayar orang supaya kita kursus sama orang. Kalau nggak punya duit, samperin pendetanya. Yang terhormat, yang aku muliakan, Tuan, pendeta yang aku sayangi, aku hormati, aku muliakan, ajarin aku dong Hebrew. Gitu. Karena memang kitab itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Al-Quran sudah jelas-jelas Allah berfirman. Al-Quran ini turun di bangsa Arab. Ya udah jelas bahasa Arab. Gitulah. Ya. Demikian juga Torah. Turun dalam bahasa, ada dua macam bahasa untuk Torah itu. Untuk Torah Nevim Ketubim, Tanakh. Yang pertama bahasa Ibrani, yang kedua Aramea. Nah, Bible Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahasanya Yunani Koine. Ayo baca dong, gitu kan. Demikian. Iya. Tapi saya ada nangkep sedikit pertanyaannya. Iya. Kalau misalnya saya disunat hati bukan disunat khitan, itu bagaimana Ustadz? Oke, kita baca ya sekarang. Iya. Terus kalian juga saya Iya. pernah dengar kalau misalnya di Alkitab, di Bible kan ada suatu ayat yang menjelaskan wanita itu harus menutup Ada. kepala kayak gitu Iya. kan ya Ustadz. Tapi mereka kalau ditanya, saya menutup ini, intinya hatinya dulu yang ditutup kayak gitu Baik. Ustadz. Baik. Monggo. Itu pilihan ya. It's choices. Jadi kita harus menghormati pilihan orang. Nggak boleh paksa. Di dalam Islam tuh Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Ini yang saya senang kodenya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Fama yakfur bitoguti wa yu'min billah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beriman, beragama. Tapi terusannya yang saya senang. Qad tabayyana. Karena sudah jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu udah jelas, nggak perlu diceritain lagi. Ya, itu saya berpegang kepada itu ya. Saya tidak lari dari tuntunan Al-Quran. Baik, kenapa pusing? Kan kita sunat hati, Iya, kayak gitu. bukan sunat fisik. Baik, Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Kejadian spasi 17 14. Saya tidak mau jawab orang dengan asumsi. Nanti dibilang tafsir liar. Kejadian spasi 17 tanda bagi 14. Baca. Kejadian 17:14 dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Oke. Perjanjian antara manusia dengan Allah itu sunat hati apa sunat fisik? Sunat ini kalau ini sunat Asli fisik. fisik. Tidak pernah bilang ya apa Tuhan itu hatinya disunat nggak apa-apa kok. Bagaimana sunat hati? Allah ingin yang physically. Itu
diganti 14-nya 10 dulu, 10. 10. Jadi Ustadz Afwan yang ini yang menampilkan kejadian tadi kan 17 14. 14-nya diganti 10. Iya. Lalu ditampilkan. Saya bacakan ini. Oke, syukron ya Mualim. Terus Kejadian 17:10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. perjanjian yang kekal, benar? Ada nggak di situ tulis? Nggak ada keterangannya. Coba baca aja dulu. Dari ulang bacanya. Inilah perjanjianku. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perjanjian kamu dengan keturunanmu. Iya. Dengan Semua. keturunanmu. Ini kita keturunan orang-orang dulu bukan? Iya. Nah, berarti masih berlaku nggak? Oke, 10-nya ganti 13 deh. Biar lebih jelas lagi. Aku nggak mau ngarang. Jadi sunat mana yang benar? Sunat hati apa sunat fisik? Ustadz, ini Iya, kan, sayang. Ini kan Bible yang berbicara toh. Iya. Iya. Bible yang berbicara, tapi kebanyakan mungkin dari saudara yang Kristiani tidak melakukan hal tersebut. Itu Iya. gimana ceritanya, Ustadz? Ntar baca dulu. Oke. Ini ada kejadian 17:13. 13. Iya, 13. Oke. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kekal itu sampai kapan? Selamanya. Selamanya. Tidak pernah ada sunat hati, tidak. Karena sunat fisik tidak pernah digeser atau diganti oleh hukum yang baru dari Allah. Hukum Allah cuma satu. Ya lu hitan lah. Susah amat sih. Kan gak susah. Kalau gini Ustadz, itu kan untuk orang Nasrani. Kita kan umat Kristen yang di luar Itu untuk orang Yahudi. Iya, untuk orang Israel gitu, orang Yahudi. Nah, kita kan di luar Israel. Iya. Jadi nggak ngefek, nggak ngaruh apa-apa buat kita. Siapa bilang nggak ngefek? Itu tadi yang Seva Shemot Benenoah. Hukum yang pertama apa? Kita tidak mendurhakai Allah. Ya. Artinya tidak melanggar. Bagi orang-orang di luar Yahudi, kenapa wajib sunat? Karena dia harus khitan, memotong kulit katannya sesuai yang ada di situ, supaya dia juga mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri dan saling mencintai antara dia dan Allah. Itu ada di Seva Misvot Bene Noah. Kalau ada orang di luar Yahudi, untuk bisa menikmati berkah Allah, berkah Elohim, berkah Hashem, berkah Adonai, berkah Yod-Heh-Vav-Veh, engkau itu tidak bisa mengikuti jadi orang Yahudi, tidak bisa. Engkau tidak bisa belajar Tolah, tidak bisa. Tadi kita udah baca ya, death penalty. Dilempari batu sampai mati, dirajam. Nggak boleh. Torah, Tanakh hanya untuk orang Yahudi, titik. Karena suci itu. Di luar itu disebut Goyim. Goyim itu Gentiles. Supaya dia mendapatkan berkah yang sama dengan orang Yahudi, dia tidak bisa mengikuti hukum orang Yahudi supaya dapat berkah dari Tuhan yang sama kepada orang Yahudi, kepada orang asing. Tidak. Dia punya hukum sendiri. Apa? Seva Misvot Bene Noah. Islam ini berarti bukan Seva Misvot Bene Noah. Loh, lihat aja Islam. Amanah billah malaikat itu Seva Misvot Bene Noah, malah lebih sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Penyempurnaan bagi orang-orang Gentiles, orang-orang di luar Yahudi, untuk menikmati Bene Noah supaya kita dapat berkah dari Allah. Pertanyaan Ustadz, kok mereka nggak sunat? Iya, justru kan Kan ada di sebagai Muslim, ya. Kita sebagai Muslim yang justru melakukan itu tadi. Kenapa, Ustaz? Itu ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Tapi nggak usah dibuka. Iya. Nanti sakit hati. Karena yang bilang itu bukan Yesus. Yang bilang itu Paulus. Seorang yang tidak pernah ketemu Yesus, seseorang yang tidak pernah makan bareng-bareng dia, tidak pernah berjalan, tidak pernah mendengarkan ajarannya dia, tidak pernah jadi muridnya Yesus, dia bilang begini, jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berlaku bagimu. Berarti orang yang tersebut, yang Kristen itu Ustaz, tidak mengikuti Yesus, tapi menjadi pengikut Paulus. Demikian jawaban aku. Ini ada pertanyaan sih Ustadz, kayak statement dari Free Thinker 267.
Quran banyak mengandung dongeng gitu katanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Itu banyak soalnya yang Iya, yang nggak usah dijawab. seperti itu. Oh, gak usah Nggak dijawab. usah dijawab. Artinya dia tidak beriman kan Iya. kepada Quran. Kalau kita jawab jadinya debat kusir yang begitu. Itu pertanyaan yang tidak ilmiah. Oke, kalau dia bilang Quran isinya banyak dongeng. Heeh. Banyak, dia bilang banyak, betul. Contohkan satu aja dongeng. Contohkan satu. Sebutkan ayatnya dan bacakan bahasa Arabnya. Satu saja. Iya, monggo dibacakan free thinker. Iya, ya. Soalnya saya juga sering menemui orang yang bilang, ngapain sih kamu ikut-ikut apa itu mencampuri agama kita, maksudnya mencampuri Bible gitu loh Ustaz. Sedangkan Al-Quranmu sendiri penuh dengan dongeng gitu. Masa? Iya. Gitu. Ya, bilang aja gampang. Oh, terima kasih. Satu dong dongengnya yang mana? Satu ayat saja, yang dongengnya yang mana? Semua ayat di sini sudah dibuktikan secara ilmiah. Historical. Science. Sudah dibuktikan semua. Dan yang membuktikan siapa? Orang Islam? Bukan. Ateis. Betul? Ateis yang bahkan Tuhan aja dia nggak percaya. Contoh Zam-Zam. Contoh Zam-Zam. Itu profesor Jepang. Dia ambil semua air suci dari seluruh dunia termasuk Zam-Zam. Lalu dia periksa di bawah mikroskop. Itu molekulnya indah gitu loh. Dan itu cocok untuk pengobatan. Kenapa? Karena setiap hari itu dilantunkan pujian kepada Allah di tempat mata air tersebut. Lalu dia bikin percobaan yang dicoba oleh mahasiswa-mahasiswanya. Masa nggak pernah denger sih cerita ini? Ada 2 air nih. Ada 2 air dalam botol dibukain. Yang satu disuruh sumpah serapah. Iya kan? Yang satu lagi dibacain ayat Quran. Dalam beberapa saat diambil, diperiksa. Rusak molekulnya. Dibacain ayat lain. Ya saya tidak mendiskredit lah ya. Rusak molekulnya. Lalu dicoba kepada tumbuhan, anggrek. Ada 2 anggrek. Satu anggrek dipisahkan, diputerin ayat Al-Quran. Karena dia tidak bisa baca Quran. Jadi dia puterin itu. Rekaman ayat Quran. Diputerin terus. Tumbuh bagus. Yang satu lagi heavy metal. Nggak sampai lama tuh anggrek mati. Mari buktikan. Mari kirim 1 ayat aja. 1 ayat aja. Ini bukan tantangan ya. Enggak. Saya mungkin belum belajar nih. Kayak nama kan mualaf. Jadi dibilang itu ngapain baca-baca itu Qurannya aja isinya dongeng. Tolong kasih tahu lah, ajarin ini mualaf ini. Ajarinlah mualaf ini. 1 ayat saja. Yang mana yang dongeng? Apakah untanya Nabi Soleh dipikir dongeng? Orang Yahudi sampai detik ini percaya itu cerita. Makhluk yang diciptakan dari batu. Apa? Unta Nabi Soleh. Pasti orang Yahudi ngomong gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong ke saya, kamu Islam, jangan korek-korek Bible kami. Kamu nggak punya hak. Coba ngomong sama orang Yahudi. Coba ngomong sama orang Yahudi gitu. Bisa nggak? Karena orang Yahudi paling marah kitabnya ditempelkan olehmu. Ditempelkan. Itu bukan kitabmu itu. Torah, Nevi'im, Ketubim itu, Tanakh itu bukan kitabmu sayang. Saudaraku, cinta. Itu kitab orang Yahudi dan Yahudi marah. Ditempel, digabungin, disebut namanya perjanjian lama. Ya ngambek orang Yahudi. Ngambek orang Yahudi. Kalau orang Islam nggak pernah tempel-tempel Torah di dalam Quran. Kita punya Quran sendiri. Kita punya kitab suci sendiri. Namanya Al-Quranul Karim. Dan aku mu'alaf berhujah kepada ini. Dan berhujah kepada cintaku Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis dan riwayat yang sahih. Demikian. Iya, Masya Allah sekali jawabannya. Ustadz, ini ada pertanyaan baru Ustadz. Orang Kristen itu sama orang Yahudi disebut Avodah Zahra. Hai saudara-saudaraku Kristen, cari itu artinya. Avodah Zahra. Apa sih emangnya Ustadz? Biar mereka yang cari. Kamu itu disebutnya oleh orang Yahudi Avodah Zahra. Kenapa kok nggak ditunjukkan sekalian Iya artinya? Ustadz. Janganlah, biar mereka cari aja. Kan mereka bilang kitabnya dongeng. Iya kan? Ya udah, sekarang aku mau bilang, kamu pasti belum pernah dengar ini. Bagaimana mungkin kamu bilang aku ikut dongeng? Kamu kitabmu sendiri aja istilahnya kamu tidak pernah tahu. Cari sendiri. Namanya Avodah Zahra. Kedua, Otoish. Oto-ish. Yang ketiga, Ben Pandira.
Itu kata-kata Yahudi untukmu sayang. Kalau orang Islam bilang kamu adalah saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik. Tapi coba engkau cari kata-kata orang Yahudi kepadamu. Avoda Zahrah, Otto Ish, dan Ben Pandira. Itu jadi PR ya. Terima kasih. Sudah maki-maki Kainama di sini. Cuma nggak dibacain aja. Aku tahu banyak yang maki-maki Kainama. Makanya itu saya sampai bingung nyari pertanyaannya yang mana. Karena isinya maki-maki semua. Ya, paling banyak. Memang. Apa katanya salah satunya? Bacain aja Ustaz. Yang paling pahit aja. Tapi ini kayaknya ada pertanyaan yang perlu dijawab sih Ustaz menurut Ya, saya. tunggu dulu, baca dulu satu. gitu. Saya pengen dengar. Itu berkat loh. Iya loh, artinya dia perhatian sama saya. Orang yang maki itu perhatian, benar. Bentar, saya carikan Ustaz. Ada tadi pokoknya bilang katanya itu kurang lebih ya, kurang lebih. Ustadz Kainama itu jangan dipercaya, dia itu pembohong. Oh ya udah, Kak. Kayak seperti itulah. Iya, iya. Kalau dia nggak percaya sama saya nggak apa-apa. Apakah data-data yang saya berikan bohong? Semuanya konkret kan Ustadz terima ya, kasih. selalu ini. Terima kasih orang Kristen, saudara. Selalu nunjukin ayatnya. Oke, pertanyaan yang harus Iya, dijawab. Ustadz. Ya, Ada bukti-buktinya yang jelas nih. harus, maka itu saya bilang. Kalau bisa ditampilkan, saya bersyukur Ustadz bisa tampilkan. Kenapa? Supaya saya tidak dibilang pembohong. Nah. Sekali lagi syukran Ustadz. Barakallah. Ayo, apa yang tadi ada satu deh pertanyaan Iya, kita. satu pertanyaan dari Afidatul Fadilah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tat- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, apa yang menyebabkan umat Kristen bersikukuh dengan dogmanya? Kenapa mereka tidak mempertahankan ajaran Yesus yang murni? Kayak gitu. Comfortness, kenyamanan. Tidak ada agama di dunia ini yang menjanjikan kenyamanan seperti Christianity. Apa itu? Percaya saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Mana ada yang begitu? Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu khitan, tidak perlu pakai hijab, tidak perlu berhenti makan babi, tetap boleh makan babi kecap, tetap boleh minum alkohol, tetap nggak perlu ke gereja, nggak perlu. Yang penting kirim uang persembahan, and you definitely straight go to heaven. Mana ada? Dosamu sudah ditanggung oleh Tuhanmu. Tuhanmu mati. Tuhanmu ditonjok, diludahin, dicambuk untuk menanggung dosamu. Mana ada agama kayak gitu? Jadi kalau mau yang enak, masuk Kristen. Nggak perlu ibadah. Nggak perlu berhenti makan babi, makan RW, guguk, rica-rica. Meskipun kita bunuh orang, tapi tetap masuk surga gitu ya Ustaz. Loh, itu adik kan ada jawabannya. Apabila engkau mengaku dengan lidahmu dan engkau kuatkan dengan hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau pasti masuk surga. Mana ada yang lain? Meskipun Maka tuh saya hormat sama pilihan mereka. Nyaman. meskipun melakukan perbuatan yang tidak terpuji ya. Begitu. Tetap masuk surga. Ya buat apa ada penebusan Yesus di kayu salib? Kalau orang Kristen melakukan dosa masuk neraka, bagaimana mungkin penebusan di kayu salib itu dibilang sah? Kalau masih ada orang Kristen di zaman sekarang yang melakukan dosa tapi masuk neraka, berarti percuma, sia-sia Yesus mati di kayu salib kan? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat Kristen. Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk Surga. enak, sedap. Saya sudah berusaha memberikan gambaran bahwa saya tidak pernah menjawab melalui asumsi atau pembohongan, pembodohan. Tapi selalu saya ajak umat Islam, saudaraku ini, untuk membuka sumber data valid. Ya. Ada orang yang bilang Kainama itu beraninya monolog, tidak berani dialog. Bagaimana mungkin aku dialog sama orang yang isinya cuma maki-maki doang? Aku tidak dapat ilmu. Kita tidak saling membangun kebersamaan di dalam negara yang bineka ini, yang plural ini. Tidak akan ada pertanyaan. Kenapa? Karena memang tidak bisa tanya yang itu. Bisanya maki. Karena bingung mau nanya apa. Contoh. Isi Quranmu dongeng aja itu. Kita jelaskan tadi. Secara valid data. Lalu ada yang bilang, Kainama, kenapa kau tidak punya hak untuk kita kasih data? Orang Islam punya hak. Datanya jelas. Jadi ketika saya bicara, saya tidak bicara asumsi,
tapi didasari dengan pemahaman secara faktual, data valid. Inilah yang dihadapi oleh seorang mu'alaf, saudaraku. Ya, coba bayangkan, every single day, every single hour, every single minutes, every single second, kita hidup dari makian. Dan masih banyak para petinggi-petinggi Islam yang bilang, mu'alaf itu nggak benar. Jangan dengerin mu'alaf, jangan kasih kesempatan mu'alaf tausiah. Jauhi mereka. Islam tidak butuh mu'alaf. Ada yang ngomong gitu? Ada ustadz yang ngomong gitu. Mu'alaf justru mempermalukan umat Islam. Ada yang ngomong gitu. Coba bayangkan kami. Antum itu dari lahir udah muslim. Iya. Kami, ketika kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari rumah kami aja kami dibuang. Kami dimusuhi, kami dibuang. Butuh waktu untuk menjalin lagi cinta dan sayang di dalam keluarga aja. Butuh waktu dan pengertian. Begitu kami keluar dari rumah dan dari agama yang lama, kami ingin merapatkan diri kami dong kepada muslim yang dari lahir. Kami butuh pengakuan dong, ya kan? Kami melakukan semuanya dan berusaha untuk belajar Islam. Berusaha untuk melakukan semua perkara dan rukun-rukun Islam. Tapi orang Islam kami dicurigai. Ada memang mu'alaf yang nakal, yang ambil uang, keliling, tipu-tipu orang sana sini. Tapi kan itu bisa dilihat. Aduh, gampang dibuktikan, ya. Jadi kepada saudaraku muslimin wal muslimat, inilah kami mu'alaf yang setiap saat bukan hanya mendapatkan tekanan fisik, bukan hanya mendapat tekanan mental, tapi fisik juga. Secara makian oral maupun secara physically, ada yang terima itu. Cuman mereka nggak berani bersaksi dan nggak berani bawa ke polisi. Beneran deh. Wallahi. Ada anak perempuan usianya 22 tahun. Dia Cungko, saudara kita dari Tionghoa. Dia jadi Islam. Ya, ini bukan kejadian bohong, bukan. Itu dipukulin sama keluarganya. Berdarah-darah. Dia pakai kemeja putih. Dan yang gendong itu tuan guru kita, saudara kita Stephen. Dia gendong itu keluar dari rumah itu. Sekarang sudah punya anak 2. Alhamdulillah. Bukan cuman mulut kita dimaki. Bukan cuman hati kita ditekan. Bukan cuman mental. Fisik kita ditekan. Saudaraku Kristen dan Katolik. Salah kami apa sih baca Bible? Salah Kainama ini apa sih? Saya memuliakan Bible dan saya sebarkan Bible. Antum pernah lakukan itu kepada orang muslim? Menerangkan secara detail dan secara ilmiah kepada orang muslim pernah? Saya rasa tidak pernah. Seharusnya kalau antum bilang Kainama ini penipu dan pembohong umat Islam, antum bayar ana. Karena saya sudah menyesatkan umat Islam. Senang seharusnya orang Kristen bayar nih Kainama, tapi malah dimaki. Tidak apa-apa. Aku menerima itu sebagai gambaran sayang kalian. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum Ustadz Kainama. Waalaikumsalam Tolong jelaskan warahmatullahi asal usul Sinterklas. Baik. Sinterklas yang sekarang itu digambarkan sebagai gambaran dari Santo Nicholas. Santo Nicholas itu dari ada satu daerah di pinggiran Turki. Santo Nicholas adalah seorang santo atau bapak gereja yang hidup dari warisan orang tuanya, kaya, ya. Dan dia bagi-bagi kepada orang miskin gitu loh. Pada suatu saat dia lempar ada koin atau uang lira, itu dia lempar itu masuk di kaos kaki. Ini ada cerita. Cari aja kisah tentang Santo Nicholas dari Myra, M-E-M-Y-R-A, Santo Nicholas Myra. Tuh ya, Kainama nggak pernah bohong-bohong tipu-tipu ya, datanya lengkap ya. Santo Nicholas dari Myra, ada. Myra, ada? Wikipedia ya Ustadz ya? Ya boleh lah, Wikipedia juga boleh. Yang mana aja bebas Kainama mah. Kainama kan tidak dipercaya sama orang Kristen. Insya Allah orang Islam percaya. Ada. Ya, Santo Nicholas dari Myra. Ada bener? Berarti Kainama nggak bohong? Iya. Oke. Tolong bacakan aja.
Dia pernah membangkitkan 3 anak kecil yang sama orang tuanya dimatiin, disimpan di dalam tong. Itu Santo Nicholas. Ya nanti dibaca sendiri ya. Iya. Pokoknya yang jelas, Kainama tidak pernah bohong. Ada data validnya. Lah, kalau Sinterklas itu apa? Santa Claus itu adalah penggambaran yang lain yang diberikan untuk menutupi Santo Nicholas dari Myra. Karena Santo Nicholas dari Myra gambarnya kurus orangnya, benar? Tinggi. Benar gak? Benar gak? Santo Nicholas pakai topi uskup, benar gak? Kurus. Coba bandingkan sama Santa Claus, gendut, pakai baju merah, topi merah, berjenggot, hidungnya agak merah, naik kereta yang ditarik oleh rusa. 9, 8 itu there was Dancer and Danner and Dixon and Danner and Dixon, Danner and Cupid and Comet. Cupid paling depan. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, hidungnya jadi merah nyala. And if you ever saw it, you do even say it glows. Ini bohong. Sorry ya. Aku bukan jemaat kaleng-kaleng, bos. Ya. Nah, Santa Claus pertanyaannya. Santa Claus lahirnya kapan? Santa Claus nggak pernah dilahirkan, diciptakan iya. Pertama kali di New York untuk iklan Coca-Cola. Buka. Tahun 19 berapa itu? 28 atau 38. Pokoknya Santa Claus untuk iklan Coca-Cola. Mana ada hubungannya dengan kekristenan? Santa Claus itu adalah iklan Coca-Cola. Tahun berapa coba? Nggak tahu deh. Tolong sebutkan. Supaya saya nggak dibilang bohong. Sinterklas itu asalnya dari Santa Claus. Itu asalnya dari iklan Coca-Cola. Dia pegang botol Coca-Cola atau lagi ada yang buka kulkas ngambil botol Coca-Cola. Ada anak kecil ngeliatin aja. Santa Claus. 1936 atau 19 berapa gitu. Santa Claus itu iklan Coca-Cola. 1930-an. Oke, ini ada nih terjawab langsung nih. Saudaraku Kristen dan Katolik jangan marah-marah. Every single person can read it. Kita hidup di zaman media sosial yang bisa cari informasi apa aja. Jangan marah-marah kayak nama lagi, capek. Jadi gini Ustaz, ketika Coca-Cola sedang berkembang ya, mencari cara untuk meningkatkan penjualan saat musim dingin, pakai Sinterklas ini. Terus apa hubungannya dengan keagamaan Coca-Cola gitu loh? Oke, satu lagi. Ketik KRAMPU. Krampus itu pakai KRAMPOS. Krampus. Lalu ketik gambar, klik gambar. Krampus. Bukan Krampus. KRAMPUS. Krampus ada? Ada? Klik gambar. Lalu ada gambar seperti iblis tapi pakai keranjang yang di belakangnya apa? Itu ada warna merah, dia pakai beltnya itu warna merah. Lalu di belakangnya yang di keranjang itu isinya anak. Selamat ya. Selamat deh ya. Selamat ya. Oke. Ini asalnya Santa Claus pertanyaan yang tadi. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Apakah Santa Claus disunat? Iya. Enggak. Karena saya nggak pernah tahu dia pernah di rumah sunat, nggak pernah ada namanya. Sinterklas lahir tahun berapa? Berarti emang nggak dilahirkan terus? tapi diciptakan. Sudah terjawab kok Ustadz. Sudah terjawab. Iya. Ada lagi pertanyaan tadi tuh sisanya. Yang habis apakah disunat? Terus ada lagi tuh yang apa? Yang dari perempuan itu. Ah ya, bidannya siapa? Oh iya, bidannya siapa? Yang dari perempuan tadi. Asal usul Sinterklas tadi kan sudah dijelaskan. Oh sudah dijawab iya. ya, oke. Terima kasih. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Oke, insyaallah. Mau tanya apakah Ustadz selama di Kristen mengetahui apakah jemaat Kristen lain bisa berbahasa dan paham Alkitab Ori seperti Ustadz Kainama sekarang atau hanya terjemahannya saja? Terjemahan. Bahasa Hebrew, bahasa Yunani tidak pernah diajarkan. Tidak pernah. Itu sebabnya banyak yang marah karena ketika saya mengajukan paparan, kok nggak begini ya, gitu, ya, nggak begini ya, kok nggak begini ya. Contoh soter aja yang tadi. Contoh nama Rasulullah Muhammad SAW. Marah mereka karena di kitab mereka nggak ada. Kenapa? Kitab itu sudah terjemahan.
Tidak pernah diajar bahasa aslinya. Tidak pernah. Demikian saudaraku Amsal. Gitu ya Ustadz. Iya. Oh, masya Allah sekali. Iya. Tapi ini ada pertanyaan sih Ustadz sebenarnya, tapi Apa nggak tuh? apa-apa ya. Iya. Bukan pertanyaan terakhir berarti tadi. Iya. Mana ya tadi? Kok ke-scroll? Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Muhammad Galbi. Iya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Waalaikumsalam. nih, Iya. menurut pemegang kitab Taurat yang benar itu Mesias hanyalah manusia atau bisa juga Tuhan? Mosia itu kata yang dipadankan untuk kitab Yesaya pasal 43 ayat 11. Sebentar. Ketik. Yesaya 43 tanda bagi 11. Yesaya 43 ya Ustadz. Iya 43 11. Ih saya jadi nggak buka sama sekali ini ya. Iya. 43 11. Ya. Ya. Saya bacakan ya Ustadz. Iya boleh. Yesaya 43 pasal ayat 11. Iya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Allah bilang tidak ada Tuhan selain aku, betul? Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan juru selamat selain aku. Juru selamat di situ tulisannya bukan soter karena bukan bahasa Yunani. Sekali lagi bukan soter karena bukan bahasa Yunani tapi bahasa Ibrani. Di situ tulisannya Mosia. Mosia adalah kata dasar untuk Mesias yang tadi pertanyaan tuh. Apakah Mesias ini dikenakan untuk Allah atau untuk manusia? Nah kita lihat dua-duanya. Untuk Allah sudah ya. Iya. Mosia yang tadi ya. Sekarang ketik Yesaya yang tadi angkanya ganti 45 ayat 1. Supaya orang-orang Kristen nggak bilang saya pembohong. Saya kasih ayat 45 ayat 1. Orang Islam dibohongin apa orang yang baca orang Islam nih? Nih yang baca orang Islam. 45 ayat 1. Yesaya, oh ya, Iya, iya. monggo dibacakan. 45 ayat 1. Iya. Yesaya 45 ayat 1. Heeh. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kau urapi, Orang yang kuurapi itu Mosia. kepada Kores. Kores itu orang Arab. Orang Mesopotamia, Raja Mesopotamia yang disebut Raja Persia. Kores. Berarti Kores itu Mesias juga. Walaupun dia orang Arab. Ya, jadi gini yang saya mau jawab. Terima kasih Ustaz. Syukran. Ini yang aku mau jawab. Kapan kata Mesias ini dikenakan kepada Tuhan? Hanya satu kali. Yang di 43 tadi ya Iya, Ustadz. hanya satu kali. Untuk menekankan, kamu tidak bisa berharap kepada manusia, hanya kepadaku. Nah, ketika kata Mesias, kata Mosia ini ditempelkan kepada seorang individu atau manusia, human, maka orang ini menjadi perantara dari umat untuk minta tolong kepada satu-satunya juru selamat yang tadi. Ngerti ya? Iya. Oke, baik. Demikian. Sebenarnya itu saya mau mengakhiri tapi pertanyaannya ini udah ketemu banyak. Iya. Silakan. Gimana dong? Iya, iya. Salah satu aja. Salah satu ya. Salah satu aja. Sebentar. Bentar ya Ustadz ya. Iya. Ini nih. Iya. Dari Bobby First G. Ustadz nanya dong arti Muhammad di Kidung Agung. Kidung Agung ya Iya, Ustadz? iya. Arti Muhammad di Kidung Agung artinya lovely di Iya. Bible. Iya. Memang bahasa Ibrani lovely itu apa Ustadz? Kenapa hanya muncul Muhammadim sekali? Oke. Ini orang Kristen nih. Ya. Iya, Beliau ini saudaraku yang tersayang Kristen ini yang nanya, dia nggak setuju tentang ada nama Muhammadim. Karena Muhammadim di dalam kitab Kidung Agung itu artinya lovely. Baik, kita buktikan ya. Iya. Ini malam ini kita buktikan dan saya mohon dukungan dari yang oke, syukran katsiran. Menjadi pertanyaan penutup ini Ustadz. Pertama adalah kita buka ketik Ya kita buka. Song of Songs spasi Spasi. 5 in Hebrew. Song of Songs spasi 5 in Hebrew. In Hebreu. Mekon Mamre. Udah? Nah itu pilihannya ada tulisan nanti pilihan webnya. Cari yang Mekon Mamre. Ada? Ada. Klik. Klik.
Oke, situ sudah ada angka 5. Ya. Lalu di sebelah kanan ada angka-angka 1, 2, 3. Scroll ke bawah sampai dapat angka 16. 16, ya. Oke? Ya, Ya, baik ya. Oke. 16 sudah. Baca sebelah pinggirnya, sebelah kanan yang bahasa Inggris. Ya. His mouth is most sweet. Ya. Ya. He is Together lovely is Oke. the Itu lovely itu yang kata Muhammad di dalam bahasa Ibrani. Oke? ya. Ya. Saya gedein Ustazah dan Ustadz. Gini. Kata lovely yang ditanya Iya, tadi itu dikenakan kepada kata yang ini nih. Nih yang ini nih. Coba lihat. Nih kata yang ini. Iya. Udah? Iya. Ada. Udah ada. Memhat memdalat im. Ada? Bentuknya seperti ini. Iya. Di blok. Sudah di blok? Iya, sudah. Ustadz sudah lihat ini. Huruf Ibrani yang begini. Pilih. Lalu di blok. Copy. Kita mau kasih tahu sama saudara kita ini tersayang. Apakah benar ini Muhammadim artinya lovely? Gitu ya. Dia kan tanya. Iya. Kata Muhammad kok artinya lovely? Dan tidak ada di tempat lain. Apakah benar Muhammad yang ini artinya lovely? Atau Bible yang mengartikannya lovely? Kita buktikan. Supaya Kainama nggak dibilang bohong. Sudah, Ustaz. Di copy sudah. Pindah ke Google Translate. Pindah ke Google Translate. Iya. Pindah Google Translate. Sebelah kiri Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Arab. Sebelah kiri Ibrani atau Hebrew. Sebelah kanan Arabik. Kan itu ada 2 kotak bahasa kan? Di tengah ada tanda panah kan? Google Translate aja. Sudah. Masukkan yang tadi. Baca hasilnya. Oh, sebentar, Ustaz. Sebelah kanan Arab ya? Iya. Muhammad, Ustaz. Kalau itu lovely, ya. Oke, kalau itu lovely. Ini sudah. Kasih lihat. Udah di-share. Apakah bacanya Muhammad? Oke, ya. Kalau ini lovely, oke. Ada tanda kali, ya, dikosongin tanda kali itu. Yang tadi dihapus. Oke, sudah. Bahasa Ibraninya, ya, diganti dengan Inggris. Yang tempat bahasa Ibrani tadi, diganti dengan bahasa Inggris atau English. Iya. Sebelah kanan, diganti Hebrew atau Ibrani. Tulis lovely di tempat Inggris. Supaya fair kita. Ya. Kainama apa siapa yang mengartikannya seenaknya. Ya. Ketik aja lovely. Iya. Keluarnya hurufnya sama nggak sama huruf Ibrani yang tadi? Coba, ketik lovely. Tidak. Kalau yang tadi itu ada yang seperti kursi, Iya, gak ada yang mirip. seperti tongkat. Ini beda. Saudaraku yang tadi nanya, itu lovely artinya, bukan nama Nabi Yang Muhammad. tadi juga hurufnya kayaknya. Ya? Lebih banyak yang tadi hurufnya. Lebih banyak yang tadi hurufnya. Lovely itu ini dibacanya apa? Habib. Lovely itu Habib. Ini bacanya Habib. Muhammad tetap Muhammad. Because nothing can change. Udah kayak lagu. Nothing gonna change my love for Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudaraku Bobby, ya. Anda yang buktikan sendirilah. Saya tidak bohong-bohong. Saya tidak tipu-tipu. Ambil kata-kata itu Muhammadim itu, masukkan ke Arabia, keluarnya Muhammad. Enggak, itu kan Arabia. Ya bahasa apa aja lah. Sekali lagi deh dites sekali lagi. Ya. Sekarang Inggris deh atau enggak, terserah Ustazah. Bahasa apa aja terserah. Terserah. Apa, Ustaz? Yang tadi yang Muhammadim tadi yang dari 16 tadi. Terserah mau ditranslate bahasa apa aja, terserah. Inggris saja yang inilah. Yang supaya nggak susah, English lah. Dari Hebrew ke Inggris. Iya. Hebrew ke Inggris. Apa? Udah dapat ya di sana ya? Apa, Ustadz? Muhammadim? Iya, beres kan? Tidak pernah jadi lovely. Iya. Oke, kalau Nama memang orang tadi ya berarti Ustadz ya. nama orang tidak bisa diterjemahkan. Iya, benar-benar. Kalau kata dia tadi, Muhammadim itu Ustadz Kay salah, artinya lovely. Mana buktinya itu? Demikian jawaban. Keluar? Udah? Oke. Barakallah. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana penjelasan serta kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Kainama perihal toleransi beragama ya dengan saudara-saudara Kristen
yang mana pada intinya di sini dalam hal mengucapkan selamat N ya kepada saudara-saudara kita di seberang. Memang kalau dilihat sepintas dan berdasarkan keduniaan ya, tentu ini tidak akan menjadi masalah. Namun jangan salah ya, secara tidak langsung itu sudah merusak akidah kita sebagai umat muslim. Karena kalau kita mengikuti hal tersebut, tentu secara tidak langsung kita sudah mengakui bahwa kelahiran Tuhan mereka pada hari yang mereka peringati ya. Nah ini tentu perlu kehati-hatian bagi kita pada masa-masa sekarang ini ya. Banyak cara yang dilakukan untuk melemahkan akidah kita sebagai umat muslim dengan berbagai macam dalih serta alasan untuk menciderai iman serta akidah kita sebagai umat muslim. Tentu apa yang disampaikan Ustadz Kenama ini akan mengingatkan kita semuanya sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini juga bisa membawa dampak positif kepada saudara-saudara Kristen supaya tidak lagi menyerang Ustadz ataupun agama Islam secara keseluruhan. Nah demikianlah saudaraku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.